Halo, selamat pagi, siang, malam, cuan hunter sekalian dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Mr. G dalam Forecast Gold Weekly. Oke, Oke guys, sebelum kita masuk ke reviewnya, ada baiknya teman-teman semua yang nonton boleh di subscribe dulu, di like, di komen, dan jangan lupa di share tentunya. Oke. Nah, saya kasih waktu 5 detik untuk like, comment, subscribe, and share video ini. Oke? 5, 4, 3, 2, 1. Saya harap semuanya sudah komen, like, and share, dan tentunya subscribe, lonceng diaktifkan, lonceng diaktifkan supaya apa? Supaya saya juga bersemangat gitu ngasih analisa ke teman-teman, ngasih materi trading ke teman-teman gitu, review setiap minggunya. Jadi saya bersemangat, Anda dapat profit. Bukan begitu? Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya guys. Apa yang terjadi dengan gold XAUSD malam kemarin dan seminggu ke belakang dari hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, dan Kamis lupa saya sebutnya. Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hari ini ya. Saya ngetek hari ini Jumat ya. Karena ada beberapa kegiatan yang tidak memungkinkan untuk saya shoot. Akhir pekan nanti saya ngambil waktunya ya di malam inilah gitu ya. Oke. Jadi untuk review minggu kemarin kita ada ya, pertama The Fed resmi menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point kemarin ya. Dan untuk speech Powell mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga sekali lagi di Desember nantinya ya. Karena kenapa? Data-data ekonomi yang kemudian hari rilis itu masih tidak cukup untuk menekan inflasi di US sebenarnya. Jadi mereka akan melihat data ya dari ADP NFP nantinya, dari NFP, dari CPI, dari core CPI-nya mereka akan melihat lagi untuk mempertimbangkan kembali mereka akan menaikkan suku bunga di Desember atau tidak gitu ya. Dan terus pertemuan di Desember nanti itu akan menjadi yang terakhir. Mungkin akan menjadi yang terakhir jika inflasi 2 minggu ke depan itu nanti menurun lagi untuk US dolarnya ya, untuk Amerika Serikatnya maksudnya. Amerika Serikat menurun ya, kemungkinan bisa Desember akan menjadi terakhir kali untuk The Fed menaikkan suku bunga. Dan itu akan dilihat dari sektor energi dan makanannya juga. Dan seperti kita ketahui malam kemarin GDP itu dia untuk kuartal keduanya naik sebesar 0,6% ya. Dan walaupun di year over year itu masih minus 3,2% untuk GDP USD-nya sendiri gitu. Terus jobless claim bagus lagi nih untuk dolar 221.000 kemarin, aktualnya dari prediksi 228.000. Dari prediksi 232.000 dan forecastnya 228.000 gitu. Jadi membaik untuk pengangguran di Amerika sendiri gitu ya. Terus gold mencapai terendah mingguan untuk minggu ini itu di 1942 sesuai dengan forecast kita akan menguji ya level 1940 dan tidak sampai ternyata. Dan coba kita lihat dulu review market minggu kemarin. Ini dia reviewnya. Oke guys, itu dia review gold untuk minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke forecast gold ya. Ini yang ditunggu teman sekalian. Oke. Di minggu depan guys, kita pertama-tama di hari Selasa tanggal 1 Agustus itu akan disuguhkan dengan ISM Manufacturing PMI. Dan itu akan berdampak besar bagi USD ya. Terus kita ada ADP NFP di hari Rabunya dan NFP di Jumat. Oke.
Nah, ini juga yang ditunggu-tunggu para trader semua yang akan mengambil peluang untuk range lumayan besar gitu loh. Jadi kemungkinan untuk minggu ini itu karena emas ini tidak bisa menembus 1984 kemarin, kemungkinan dia akan ngetes support di 1940. Kalau misalnya ngebreak, kemungkinan bisa ke 1930 dan maybe bisa ke 1900 lagi guys. Oke. Kalau teman-teman mau tahu, astagfirullah. Gimana bos? Balik ke dulu. Kalau teman-teman ingin tahu berapa range market minggu ini, sekali lagi saya ingatkan, subscribe dulu, like dulu, komen dulu, share dulu video ini. Oke. Nah, untuk forecastnya ya, untuk forecast high low gold untuk minggu depan, saya memperkirakan high-nya 1972, low-nya 1933 kemungkinan ya. Dan ketika ngebreak salah satu level, kalau 1972 di break, maybe gold akan langsung terbang ke 1990 sampai 1999 maybe, atau bisa mencapai langsung ke level 2000 guys ya. Tapi kalau misalnya dia ngebreak 1940, gold kemungkinan akan turun lagi ke terendah, yaitu 1913 sampai 1900 kemungkinan ya. Itu masih potensial untuk ranging market untuk bulan depan gitu. Jadi saya belum melihat momentum untuk one way gold gitu. Jadi kemungkinan masih ranging di harga 1900 sampai 1980 lah untuk bulan depan gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga bisa jadi panduan ya. Sebelum itu kita lihat dulu nih forecast gold teknikalnya nih untuk minggu depan. Ini dia forecastnya. Oke, terima kasih untuk kebaikan teman-teman semuanya. Semoga kita profit semua minggu depan. Dan jangan lupa nikmatin profit minggu ini dengan keluarga Anda. Kalau misalnya kemarin ada yang nge-sell dan ngikutin buy zone dan sell zone saya, coba boleh di komen di kolom komentar ya. Komen di kolom komentar itu berapa persen profit teman-teman gitu. Dan akan digunakan untuk apa profit itu? Sebanyak itu gitu. Karena kita lumayan gitu minggu ini ya, alhamdulillah gitu ya. Ya, semoga teman-teman profit terus, sehat-sehat terus semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan.